Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya dalam pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai cara memposting buku besar dalam bentuk skontro. Buku besar itu bermacam-macam. Ada yang berupa bentuk T, ya, bentuk T pada halaman. Nah, pada halaman 15. Bentuk T sederhana, bentuknya cuma seperti ini, ada debit dan ada kredit. Ya. Ini ya. Nah, nanti akan kita bahas juga. Nah, selanjutnya ada berbentuk skontro. Ya, skontro ini macam-macam juga bentuknya. Ada regular ledger, ya. Dia mirip dengan bentuk T, namun transaksi tabelnya seperti ini, perhitungannya sama ya dengan bentuk T, cuma nanti memposisikan transaksinya saja yang sedikit agak rumit di sini ya. Nah, ini seperti ini tabelnya, bisa dibaca sendiri pada materinya. Nah, baiklah, kali ini saya akan membahas buku besar bentuk skontro. Ya, ini seperti yang saya minta, ya, seperti yang saya tanyakan minggu-minggu lalu, ya, dimana kalian saya minta untuk membuat buku besar skontro dari kasus-kasus yang sudah saya berikan. Oke. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan bagaimana sih cara melakukan perhitungan atau memposting buku besar dari jurnal umum ke buku besar. Nah, jadi buku besar ini adalah pengklasifikasian, ya, transaksi ataupun akun-akun, ya, di mana transaksi yang masuk ke dalam debit dan yang mana yang masuk ke dalam kredit. Nah, kita ambil contoh kasus dari jurnal umum yang sudah saya jelaskan materinya minggu lalu, ya, pada halaman 17. Nah, ini dia. Dari sini, ini adalah bentuk transaksinya, ya, kalian bisa baca sendiri nanti. Nah, oke. Dan ini bentuk jurnal umum, ya, dari transaksi-transaksi di atas, ya. Kemarin sudah saya cek sih, lumayan bagus, ya, hasil jawabannya, dan semoga itu dihasilkan dari pemikiran-pemikiran yang jujur, ya, amin. Baiklah, saya sekarang akan menjelaskan bagaimana cara memposting transaksi, ya, ke dalam bentuk buku besar bentuk skontro. Nah, jadi buku besar ini adalah pengklasifikasian akun-akun, ya. Kita menjumlahkan dari satu akun, ya, yang masuk ke dalam debit, mana yang transaksi yang masuk ke dalam kredit, ya. Jadi kita klasifikasikan. Oke, yang pertama dari jurnal umum kita klasifikasikan, ya. Dari sini ada kas. Kenapa kita masuk dalam kas? Nah, di sini dalam transaksi-transaksi ini ada kas banyak kan tuh, ya. Ada yang masuk ke dalam debit, ada yang masuk ke dalam kredit. Nah, biasanya yang kas di atas ini masuk ke dalam debit, ya. Kas yang di bawah masuk ke dalam kredit. Oke. Nah, yang pertama
Kas yang pertama itu ini ada di tanggal 1 ya. Di tanggal 1 berupa setoran modal awal ya. Senilai 1.200.000.000. Nah, bisa dilihat dari transaksi yang ada di halaman 17 ya. Kemudian ada di tanggal 13 yaitu berupa pendapatan. Nah, ini juga termasuk ke dalam kas. Nah, kas itu jadi banyak ya. Ada tidak hanya pendapatan saja atau yang berupa uang tunai saja, tetapi juga peralatan kantor pun ya. Peralatan kantor, terus perlengkapan, sewa, terus beban gaji, itu semuanya kas. Hutang, piutang itu semuanya kas. Namun mana yang masuk ke dalam debit dan mana yang masuk ke dalam kredit. Nah, ini diantaranya yang masuk ke dalam debit. Debit itu artinya di sini uangnya itu berupa apa ya? Baik uang yang ada di dalam perusahaan ya, harta yang ada di dalam perusahaan maupun yang ada di luar perusahaan. Yang ada di dalam perusahaan bisa berupa kas berbentuk uang tunai ya, yang akan bisa dijadikan modal ataupun untuk keperluan lainnya ya. Namun yang ada di luar perusahaan, kas ya, yaitu bisa juga berbentuk uang tunai ataupun peralatan atau perlengkapan lainnya ya. Ya bisa jadi piutang usaha ya, perlengkapan yang dipinjamkan oleh perusahaan lain atau orang lain. Nah, itu adalah ataupun aset ya, atau barang-barang perusahaan kita yang digunakan oleh orang lain namun belum dibayar ya oleh perusahaan kita. Nah, itu yang namanya kas di luar perusahaan, namun itu menjadi kekayaan perusahaan kita. Nah, oke, tadi udah ada ya setoran modal senilai 1.200.000.000. Terus kemudian tanggal 13 ada pendapatan. Nah, pendapatan senilai 4.500.000. Kemudian ada piutang usaha di tanggal 20 sama jumlahnya 4.500.000, dan di tanggal 23 ada pendapatan ya, nilainya sama 6.500.000. Di tanggal 25 ada piutang usaha ya senilai 3.500.000, dan di tanggal 31 ada pendapatan senilai 9.500.000. Nah, ini di total semuanya menjadi total jumlahnya itu adalah senilai 1.228.000.000 rupiah. Nah, ini adalah kas yang ada di debit ya. Ini adalah kas yang ada di debit. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara menghitung kas yang ada di kredit ya. Kas yang ada di kredit bisa kita lihat di sini transaksi apa saja yang masuk ke dalam kredit ya, dari kas kita. Yang pertama ada di tanggal 2 yaitu sewa dibayar di muka. Nah, jumlahnya 120 juta. Bisa dibaca pada halaman 17. Tanggal 4 ada peralatan kantor senilai 30 juta rupiah. Dan di tanggal 6 ada peralatan kantor juga ya, membeli peralatan kantor senilai 240 juta rupiah. Dan di tanggal 8 ada perlengkapan sebesar 13 juta rupiah. Dan di tanggal 10 juga ada perlengkapan sekitar 5 juta rupiah. Dan di tanggal 15 ada utang usaha senilai 2.500.000 rupiah. Dan di tanggal 28 ada Fripe. Fripe itu adalah Fripe itu jadi si pengusaha
meminjam uang kepada perusahaan. Nah, itu disebut bribe ya. Senilai 5 juta rupiah. Dan ada beban gaji ya. Beban gaji di sini jadi perusahaan mengeluarkan uang untuk pembayaran gaji karyawan senilai 6 juta rupiah. Nah, ini kalau ditotalkan itu semuanya ada dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini ya. Maaf, sampai dengan tanggal 30 itu nilainya 4 juta, maaf, 421 juta rupiah ya. Ada 421 juta 500 ya, nilainya ini. Nah, 421 juta 500 rupiah, 500.000 rupiah ya. Nah, kenapa ini bisa ada nilai, saya zoom dulu, saldonya itu kenapa di sini ada saldo senilai 806 juta 500.000 rupiah. Nah, kenapa saldonya ini ya 806 juta 500.000 rupiah? Ini dihasilkan dari dari jumlah ini ya 1.228 juta rupiah diambil ya 421 juta 500.000 rupiah. Nah, maka total hasilnya yaitu 806 juta 500.000 rupiah. Nah, jadi kita total lagi dari tanggal 2 sampai dengan saldo ini senilai 1.228 juta rupiah ya. Jadi ini balance ya antara debit dan kredit. Nah, ya, antara debit dan kredit ini balance ya. Jadi begitu perhitungannya anak-anakku. Mohon nanti dipelajari bagaimana cara memposting buku besar dalam bentuk skontro ya. Baik, sampai di sini penjelasan yang saya berikan untuk buku besar bentuk skontro. Next time saya akan memberikan kasus-kasus yang terbaru ya, dan juga penjelasan mengenai bentuk buku besar yang lainnya. Terima kasih sampai di sini ya. Mungkin ada yang ingin bertanya bisa japri langsung ke saya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.